Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti DJ. Kali ini saya nggak sendiri ya teman-teman, saya ditemenin oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang writer, beliau juga seorang trainer, dan beliau adalah seorang the best EQ Indonesia. Banyak rentetan di belakangnya ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Antoni Diomartin. Silakan kenalan Pak Antoni. Mbak Siti dan buat teman-teman semua, senang sekali pada kesempatan ini. Saya merasa ini kehormatan yang luar biasa, bisa sharing, bisa berbagi. Mudah-mudahan beberapa obrolan di antara ini bisa paling nggak bisa mengedukasi buat teman-teman juga ya, buat rekan-rekan juga, buat sahabat-sahabat. Obrolan yang selalu bisa membuat kita bahwa kita punya potensi, kita punya bakat yang sebenarnya kita bisa optimalkan. Oke, luar biasa. Seorang leader nih, paling nggak top leader, misal seorang direktur di suatu perusahaan yang besar gitu ya. Mungkin EQ bagus, dia relasinya dengan orang oke, bahkan dia mengenali emosi orang lain, mengenali emosi diri sendiri, bisa memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain juga bisa. Namun dari segi intelijensinya dia tangkapnya itu standar gitu. Berpengaruh nggak terhadap seseorang yang memang udah terpilih sebagai leader ini, Mas Anton? Ya, of course kita mengatakan bahwa memang kemampuan IQ juga penting. Susah juga kalau kita ngomong sama orang yang nggak nyambung, ya, yang jaka sembung melulu, itu kan ngomong nggak nyambung, ngomong nggak pas gitu. Sebagai leader, of course dia harus punya kemampuan daya analitis. Dia harus mengambil keputusan, dia harus bisa mensintesakan berbagai variabel, kemudian membuat keputusan yang layak untuk cocok untuk organisasi. Maka kepintaran itu penting. Tapi ya itu, kalau kita bicara tentang strategi, dia bisa mendelegasikan pada anak buah. Tapi ketika dia semakin di atas, urusannya mana? Urusannya kan akan lebih banyak, harus menghandle begitu banyak orang. Dia harus berurusan dengan yang di atas, ya, atau bahkan pihak luar. Nah, disitulah sebenarnya faktor-faktor EQ akan sangat menentukan. Bahkan gini, kalau kita bicara mengenai internal dulu, kan dikatakan bahwa seringkali yang menyebabkan kenapa orang meninggalkan organisasi itu penyebabnya adalah karena people don't leave the job, people don't leave the organization, but people leave the leader. Jadi orang meninggalkan bukan organisasi tapi meninggalkan atasannya. Bisa saja penyebabnya adalah karena atasannya EQ-nya nggak pas. Baru-baru ini saya dapat kisah tentang seorang leader yang melarang anak buahnya ini izin cuti untuk pemakaman neneknya. Tahu apa yang dikatakan atasannya kepada anak buahnya? Kenapa sih? Saya lebih membutuhkan kamu untuk hadir dalam pertemuan kita, dalam meeting kita. Tuh kamu datang dari pemakaman nenekmu nggak akan hidup kok. Udahlah, nggak usah. Dan seperti itu. Padahal yang tidak diketahui oleh si leadernya adalah bahwa sejak kecil si anak buahnya ini dibesarkan oleh neneknya karena ibunya sudah meninggal. Jadi neneknya adalah pengganti ibunya. So kebayang sih betapa dekatnya dia dengan neneknya. Nah, dalam hal ini kemampuan berempati itu juga sesuatu yang bagian penting di dalam EQ. Kan kita bilang gini, sementara mungkin organisasi, kalau kita bicara apalagi sekarang era milenial dan anak-anak milenial itu, wah dia bisa pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan begitu gampangnya. Nggak cocok, nggak nyaman, udah pindah ke tempat lain. Care-nya leader itu menjadi penting. Kenapa dikatakan care itu kan C-A-R sama E. Care itu adalah concern. Ketika di atasan bukan cuma bicara mengenai pekerjaan, tapi dia bisa menunjukkan concern dia dengan anak buahnya. Ketika anak buahnya sakit, ya dari concern kemudian muncul attention. Sama seperti kayak pacaran lah ya, concern, mulai ada attention, ada perhatian. Kemudian R itu relation. Paling nggak atasan itu membangun relasi, komunikasi ngomong banyak loh. Pak Siti leader yang di organisasi ketika datang cukup anak buahnya pagi Pak, gitu. Lihat aja kagak, cuman gitu. Nggak mengorangkan orang lain. Jadi nggak ada relation sama sekali. Jadi nggak ada feel, anak buahnya kan nggak ada feel. Dan yang terakhir adalah emotion. Banyak pimpinan yang kemudian kenapa sampai kalau kita lihat yang pimpinan-pimpinan yang luar biasa tuh anak buah tuh sampai rela ikhlas meskipun gaji mahnya mungkin nggak banyak-banyak amat, tapi salah satu yang menyebabkan kenapa mereka nyaman adalah yaitu karena perasaan enak aja. Kalau di toko sebelah, di tempat yang lain belum tentu saya diperlakukan seperti ini, tapi di sini saya merasa nyaman, saya merasa enak, dan itu yang membuat saya stay.
Okay. Nah, itu adalah hal yang bisa diciptakan oleh seorang leader untuk anak buahnya. Yeah. Makanya kadang-kadang banyak leader nggak menyadari. Ada juga kejadian juga sampai kadang-kadang saya ceritakan di kelas saya. Satu leader, jadi pas anak buahnya pamit minta izin ke Salatiga karena ayahnya kena stroke. Dan waktu karena jadi keesokan harinya, waktu ketika leadernya tahu bahwa anak buahnya nggak ada, langsung pencet handphone, langsung ditelepon si anak buahnya ini. Anak buahnya dia ngangkat. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kamu lagi di mana? Si anak buahnya bilang, Pak, saya lagi di Salatiga, Pak. Ini kan kantor mereka di Jakarta. Saya lagi di Salatiga, Pak. Ayah saya kena stroke. Tahu atasannya bilang apa? Gue nggak mau tahu. Lu lagi di mana? Gue lagi butuh, lu tahu nggak laporan sales lu mana? Jadi dengan suara kencang teriak-teriak di handphone, padahal dia bilang, Pak, ayah saya kena stroke, Pak. Saya lagi di rumah sakit. Atasannya lebih kencang lagi, gue nggak mau tahu, itu kan urusan lo gitu. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian ayahnya kemudian meninggal. Ya. Dan itu akhirnya membuat dia berpikir, gila ya, apa pantas saya bekerja untuk pimpinan yang seperti itu? Akhirnya kita mengatakan, akhirnya kemudian sampai si anak buah ini cerita waktu itu tanpa mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia keluar dari perusahaan itu. Akhirnya kita mengatakan gini, betapa banyak orang meninggalkan organisasi gara-gara leader yang seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang banyak leader yang nggak peka sama sekali, Mbak Siti. Mungkin ini juga jadi catatan buat teman-teman, para leader khususnya yang punya anak buah, please jangan sampai anak buah kita meninggalkan kita bukan karena gaji kurang, bukan karena apa, tapi lebih karena sikap kita yang tidak memanusiawikan mereka. Atau memang stylenya nggak pas ya. Yes, betul. Ya.